data penjualan mobil nasional ini memang tidak terlalu baik begitu kinerjanya. Bagaimana dengan penjualan mobil bekas? Apakah memang senada dengan penjualan mobil baru secara nasional? Kebetulan bisnis kami ada dua ya. Ada bisnis yang wholesale, yang penjualan mobil bekas yang cara lelang. Yang setahun lalu kami bisa jual 30 ribuan. Tahun ini meningkat cukup signifikan, meningkat lebih dari 30% lebih. Ya, jadi mungkin tahun ini bisa mendekati 40 ribuan. Jadi secara penjualan bekas sebenarnya belum terlalu kelihatan menurun. Ya, walaupun kelihatan baru, penjualan baru agak menurun ya. Tapi penjualan bekas sih masih bagus. Kinerja mobil bekas penjualannya secara retail masih sangat baik begitu ya, Pak? Masih relatively baik, terutama di kuartal 1, 2, 3 itu sangat baik. Kuartal keempat agak flat, tapi nggak menurun. Kita bicara soal evaluasi kinerja pasar untuk mobil bekas dibandingkan dengan mobil baru begitu. Apakah memang ada strategi untuk menangkap pangsa pasar yang jauh lebih besar begitu, Pak, khusus untuk mobil bekas? Ya, tentu saja karena kami lihat potensi mobil bekas ini masih sangat besar di Indonesia. Ya, Jadi dibanding yang kami sudah berhasil capture saat ini masih sangat-sangat kecil. Jadi kami masih berencana tahun depan akan terus nambah jaringan, baik secara fisik maupun jaringan secara digital ya. oke, baik. Mungkin boleh di-breakdown lagi, Pak, kalau strategi-strategi yang akhirnya dilakukan. Karena tadi kan seperti yang Bapak jelaskan, peluangnya masih besar begitu, pasarnya masih besar. Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah mungkin misalnya salah satunya mendorong penjualan dari online supaya akhirnya kami calon pembeli datang ke gerai-gerai Karolin, atau adakah upaya-upaya lain, misalnya ekspansi menambah cabang seperti itu? Ya. Nomor satu masalah mobil bekas adalah menemukan penjual yang bisa dipercaya. Pinjam perspektif dari industri pengusaha begitu, mobil bekas dan juga wholesale. Sebenarnya apa ekspektasi pengusaha terhadap pemerintah selanjutnya? Jadi kami melihat ini mobil listrik udah pasti ya. Ke depan udah pasti menuju ke situ. Tinggal masalah seberapa cepat adopsi mobil listrik ini. Kalau baru 2-3 hari yang lalu Elon Musk juga menandakan kunci sukses mobil listrik ke depan itu ada di mobil bekasnya. Ya, karena kalau tidak ada mobil bekas, orang kan mau ganti mobil itu susah. Nah, ini jadi memang saat ini kami sedang mempelajari dan kami sedang diskusi juga dengan beberapa company yang bergerak di bidang jualan mobil listrik untuk kerjasama bagaimana bisa bersama-sama menggarap potensi market ini. Oke, baik.